Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan tentang ide bisnis terkait tentang fashion, yaitu berkaitan dengan eco printing. Jadi eco printing ataupun fashion yang memiliki konsep eco printing adalah suatu konsep di mana saat kita membentuk suatu desain dalam fashion itu menggunakan bahan-bahan yang bersifat alami. Contohnya seperti rumput, dedaunan, bunga-bungaan, atau apapun yang bersifat alami. Dan proyek ini dinamakan Bloom and Grace. Nah, kita memiliki tagline untuk proyek ini yaitu The Sustainable Style for Sustainable Life. Itu adalah tagline untuk proyek dari fashion eco printing ini. Lalu selanjutnya ada project overview atau sedikit penjelasan terkait tentang projectnya. Jadi project ini didasarkan karena kebutuhan akan fashion yang selalu memunculkan ide baru, tetapi dengan banyak memperhatikan aspek sustainability atau keberlanjutan. Banyak dari kita sekarang hanya memakai suatu barang itu hanya dalam jangka waktu yang singkat atau bisa dibilang dengan short term. Dan ini kenapa banyak isu-isu tentang fashion yang digaungkan seperti fast fashion dan ini menyebabkan banyak limbah tekstil yang dihasilkan dari produksi fast fashion ini. Dan hal yang latar belakangi kami untuk melakukan project fashion dengan konsep eco printing ini adalah karena kami berpikir bahwa dengan memiliki konsep eco printing, kita bisa memperhatikan aspek sustainability, tapi bisa juga memunculkan ide-ide baru yang tidak terbatas karena desain eco printing bersifat orisinil dan bisa memunculkan banyak sekali desain-desain lain yang unik. Dan kita juga punya project goals. Di sini project goals ini kita memiliki 3 goals dari project ini. Yang pertama adalah membuat suatu trend fashion yang berkelanjutan itu sesuai dengan alasan kenapa project ini dilaksanakan, yaitu memunculkan ide baru tetapi dengan memperhatikan aspeknya sustainability atau keberlanjutan. Lalu yang kedua, ada mengurangi pencemaran limbah tekstil karena fashion. Seperti yang sudah disinggung di awal, fashion menyumbang banyak sekali limbah tekstil, entah itu baik dari segi pakaian yang sudah tidak terpakai akibat fast fashion, ataupun dari segi desain. Desain dari fashion itu kebanyakan memakai bahan-bahan yang kurang ramah terhadap lingkungan, seperti bahan-bahan kimia lain. Oleh karena itu kita menggunakan eco printing yang bahan dasar untuk desainnya adalah suatu bahan dasar yang memang ramah untuk lingkungan karena itu bersifat bahan organik. Lalu yang ketiga, memaksimalkan limbah organik untuk kebutuhan desain fashion. Dan ini pun menjadi salah satu goals kami karena kami ingin menciptakan aspek sustainability yang ada dalam project fashion eco printing ini. Lalu kita memiliki 3 objektif juga. Yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan, di mana saat kita membuka bisnis fashion dengan konsep eco printing ini, itu pasti membutuhkan tenaga kerja untuk menciptakan desain-desain yang kreatif, yang unik, yang mempunyai value proposition di situ. Dan di sini juga kita harus bisa memaksimalkan SDM dan kreativitas yang dimiliki oleh tenaga kerja kita. Dan itu pula yang menjadi objektif kedua dalam project overview dari Bloom and Grace ini. Lalu yang ketiga tentu saja peningkatan ekonomi. Di peningkatan ekonomi ini tidak hanya berfokus kepada satu unsur, di mana kita berfokus kepada banyak aspek untuk meningkatkan aspek ekonominya, seperti dari para pegawainya, kita bekerja sama dengan para penjahit, kita bekerja sama dengan pengrajin bahan, dan di situ sebisa mungkin kita
memutarkan roda ekonomi untuk peningkatan ekonomi. Lalu dari project overview Bloom and Grace ini kita memiliki target, yaitu target dari penjualan kita adalah 200.000 untuk per piecesnya, dan saat per pieces kita bisa mendapatkan keuntungan, ini keuntungan secara real atau secara bersih, itu bisa lebih dari 1 juta untuk sekali penjualan. Dan penjualan ini hanya mungkin jika diestimasikan sekitar kita hanya perlu menjual sekitar 30 pieces untuk mendapatkan keuntungan sebesar ini, 30-40 pieces. Lalu selanjutnya, untuk target audiensnya, karena kita memiliki aspek sustainability, oleh karena itu Gen Z menjadi salah satu target dari audiens atau target dari pemasarannya, yaitu Gen Z dengan umur di atas 15 tahun, dan yang kedua ada student atau workers, dengan spesifikasinya college student and workers dan yang ketiga adalah citizens. Di mana citizens ini adalah orang-orang yang tinggal di daerah Jabodetabek seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kenapa kami memilih target audiensnya dari ketiga ini? Dikarenakan karena produk yang kami jual bisa dibilang sedikit pricey atau sedikit mahal untuk orang-orang yang yang tinggal di daerah-daerah untuk mengeluarkan hal-hal seperti membeli fashion dengan nilai atau dengan harga yang mahal, itu menurut kami kurang efektif untuk penetrasi awalnya. Dan juga dengan aspek sustainability, banyak di tempat-tempat di daerah yang masih belum memikirkan tentang aspek ini. Oleh karena itu kami memilih 3 hal ini yang menjadi target dari audiens Project Bloom and Grace. Lalu target results-nya dilihat dari pertumbuhan fashion dengan tingkat model fashion yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026. Ini mengalami kenaikan terutama saat tahun 2024 ke 2025, dan ini hanya baru sekedar spekulasi di mana tingkat model fashion itu pasti selalu berkembang, tapi kita tidak bisa membatasi bahwa tren ataupun model fashion ini akan selalu banyak bermunculan. Namun jika dilihat di tahun 2023 banyak tren-tren fashion yang mulai bermunculan seperti fashion dari desain, pattern, eco printingnya, ataupun hal-hal lain terkait tentang model fashionnya. Lalu dinilai karena kita berbasicnya eco printing, dilihat dari kesadaran lingkungan, ini adalah suatu analytics tingkat pertumbuhan kesadaran lingkungan. Dengan analytics, yaitu Gen Z yang mewakili analytics kuning, baby boomers dan analytics biru, dan millennials dan analytics merah. Di sini Gen Z memiliki kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2024 dan 2025. Ini dinilai berdasarkan spekulasi kami, dilihat dengan banyaknya Gen Z yang sudah mulai aware dengan pentingnya menjaga lingkungan, dan banyak dari mereka yang sudah mulai menetapkan hidup seperti zero waste ataupun hal-hal yang mereka pikir itu bisa mendukung untuk kelestarian lingkungan. Lalu untuk target pasarnya, ini didominasi oleh Gen Z yang didominasi oleh Gen Z untuk merah sekitar 70%, dan 30%-nya adalah didominasi oleh millennials. Karena balik lagi, target audiens dari kita adalah student dan para workers, di mana para Gen Y ataupun generasi B Alpha itu masih belum jadi segmentasi dari target pemasaran Project Bloom and Grace. Mungkin sedikit itu dari saya, sahabat Sabili. Terima kasih karena telah menyaksikan presentasi yang sudah saya berikan terkait Project Business Bloom and Grace, yaitu terkait tentang fashion eco printing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.